Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membahas tentang mengenal Sang Hyang Antaboga, naga dalam mitologi Jawa dan Bali. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu. Terima kasih. Naga merupakan makhluk mitologi yang melegenda hampir di seluruh penjuru dunia. Kehadirannya masih menjadi teka-teki besar dalam kehidupan di bumi. Masing-masing negara di dunia telah memiliki kepercayaan terhadap naga dalam versinya sendiri. Indonesia sejatinya juga memiliki sosok naga yang menjadi mitologi. Naga tersebut bernama Sang Hyang Antaboga. Antaboga adalah seekor ular raksasa di mitologi Bali. Ia diceritakan pada awal mitologi pada penciptaan dunia. Pada suatu saat, Antaboga bermeditasi, kemudian menjadi seekor penyu bernama Bedawang. Bagi masyarakat Jawa dan Bali, kisah Antaboga telah diturunkan dari generasi ke generasi dengan kisah yang sama, yang diambil dari kisah pewayangan. Kesamaan kepercayaan dan kisah tentang Antaboga di Jawa dan Bali dikarenakan kesamaan kepercayaan masyarakatnya pada era berkembangnya ajaran Hindu-Buddha di Nusantara. Antaboga merupakan perwujudan naga dalam mitologi pewayangan Jawa. Antaboga merupakan salah satu tokoh dengan wujud naga dan memiliki sejumlah kekuatan. Salah satunya yaitu menghidupkan kembali jasad yang telah mati. Dalam pewayangan Jawa, Antaboga adalah raja ular yang beristana di kayangan Sapta Pratala atau lapisan ketujuh dasar bumi. Perwujudannya adalah naga dengan mahkota memakai badong, berambut, dan memakai baju serta mengenakan kalung emas. Ada pula yang menyatakan bahwa Antaboga adalah tali energi yang menghubungkan manusia melalui cakra mahkota dengan Sang Maha Pencipta. Pemahaman ini dikenal di kalangan para penganut spiritual kejawen. Dari istrinya yang bernama Dewi Supreti, ia mempunyai dua anak yaitu Dewi Nagagini dan Naga Tatmala. Sang Hyang Antaboga sendiri adalah putra Anantanaga. Ibunya bernama Dewi Wasu, putri Anantaswara. Walaupun dalam keadaan biasa, Sang Hyang Antaboga serupa dengan wujud manusia, tetapi dalam keadaan triwikrama, tubuhnya berubah menjadi ular naga besar. Selain itu, setiap 1000 tahun sekali, Sang Hyang Antaboga berganti kulit. Dalam pewayangan, Dalang menceritakan bahwa Sang Hyang Antaboga memiliki aji kawastrawam yang membuatnya dapat menjelma menjadi apa saja sesuai dengan yang dikehendakinya. Ia pernah menjelma menjadi garangan putih yang menyelamatkan Pandawa dan Kunti dari amukan api pada peristiwa Bale Sigala-gala. Putrinya, yaitu Dewi Nagagini, menikah dengan Bima, orang kedua dalam keluarga Pandawa. Cucunya yang lahir dari Dewi Nagagini bernama Antareja atau Anantaraja. Sang Hyang Antaboga mempunyai kemampuan menghidupkan orang mati yang kematiannya belum digariskan, karena ia memiliki air suci Tirta Amarta. Air sakti itu kemudian diberikan kepada cucunya Antareja dan pernah dimanfaatkan untuk menghidupkan Dewi Wara Subadra yang mati karena dibunuh Barisrawa dalam lakon Subadra Larung. Sang Hyang Antaboga pernah dimintai tolong Batara Guru untuk menangkap Naga Tatmala, yaitu anaknya sendiri. Waktu itu Naga Tatmala kepergok sedang berkasih-kasihan dengan Dewi Mumpuni, istri Batara Yamadipati. Namun para dewa gagal menangkapnya karena kalah sakti. Karena Naga Tatmala memang bersalah, walau itu anaknya, Sang Hyang Antaboga terpaksa menangkapnya. Namun dewa ular itu tidak menyangka bahwa Batara Guru akan menjatuhkan hukuman mati pada anaknya.
dengan masukkan ke kawah candra di muka. Untunglah Dewi Supreti istrinya kemudian menghidupkan kembali naga Tatmala dengan Tirta Amarta. Batara Guru juga pernah mengambil kulit yang tersisa ketika Sang Hyang Antaboga melungsungi dan menciptanya menjadi makhluk ganas yang mengerikan. Batara Guru menamakan makhluk ganas Aji Chandra Birawa. Sang Hyang Antaboga ketika masih muda disebut Naga Sesa. Walaupun ia cucu Sang Hyang Wenang, wujudnya tetaplah seekor naga. Karena ayahnya yang bernama Antawisesa juga seekor naga. Ibu Naga Sesa bernama Dewi Sayati, putri Sang Hyang Wenang. Suatu ketika, para dewa berusaha mendapat Tirta Amerta yang membuat mereka bisa menghidupkan orang mati. Demi memperoleh Tirta Amerta, para dewa harus mengebor dasar samudra. Mereka mencabut gunung Mandira dari tempatnya, dibawa ke samudra, dibalikan sehingga puncaknya berada di bawah. Lalu memutarnya untuk melubangi dasar samudra itu. Namun setelah berhasil memutarnya, para dewa tidak sanggup mencabut kembali gunung itu. Padahal jika gunung itu tidak dicabut, mustahil Tirta Amerta dapat diambil. Pada saat para dewa sedang bingung, itulah Nagasesa datang membantu. Dengan cara melingkarkan badannya yang panjang ke gunung itu dan membetotnya ke atas. Nagasesa berhasil menjebol gunung Mandira dan kemudian menempatkannya di tempat semula. Dengan demikian, para dewa dapat mengambil Tirta Amerta yang mereka inginkan. Itu pula sebabnya Nagasesa yang kelak lebih dikenal dengan nama Sang Hyang Antaboga juga memiliki Tirta Amerta. Jasa Nagasesa yang kedua adalah ketika ia menyerahkan Cupu Linggamanik kepada Batara Guru. Para dewa memang sangat menginginkan cupu mustika itu. Waktu itu, Nagasesa sedang bertapa di Gua Ringrong dengan mulut terbuka. Tiba-tiba melesatlah seberkas cahaya terang memasuki mulutnya. Nagasesa langsung mengatupkan mulutnya dan saat itulah muncul Batara Guru. Dewa itu menanyakan kemana perginya cahaya berkilauan yang memasuki Gua Ringrong. Nagasesa menjawab, cahaya mustika itu ada pada dirinya dan akan diserahkan kepada Batara Guru. Bila mana pemuka dewa itu mau memeliharanya baik-baik. Batara Guru menyanggupinya, sehingga ia mendapatkan Cupu Linggamanik yang semula berwujud cahaya itu. Cupu Linggamanik sangat penting bagi para dewa, karena benda itu mempunyai khasiat dapat membawa ketentraman di kayangan. Itulah sebabnya semua dewa di kayangan merasa berutang budi pada kebaikan hati Nagasesa. Karena jasa-jasanya itu, para dewa lalu menghadiahi Nagasesa kedudukan yang sederajat dengan para dewa dan berhak atas gelar Batara atau Sang Hyang. Sejak itu, ia bergelar Sang Hyang Antaboga. Para dewa juga memberinya hak sebagai penguasa alam bawah tanah. Tidak hanya itu, oleh para dewa, Nagasesa juga diberi Ajikawastra yang membuatnya sanggup mengubah wujud dirinya menjadi manusia atau makhluk apapun yang dikehendakinya. Untuk membangun ikatan keluarga, para dewa juga menghadiahkan seorang bidadari bernama Dewi Supreti sebagai istri. Sang Hyang Antaboga pernah berbuat khilaf ketika dalam sebuah lakon carangan terbujuk hasutan Prabu Boma Narakasura cucunya untuk meminta wahyu Senopati pada Batara Guru. Bersama dengan menantunya, Prabu Kresna yang suami dari Dewi Pertiwi, Antaboga berangkat ke Kayangan. Ternyata Batara Guru tidak bersedia memberikan wahyu itu pada Boma, karena menurut pendapatnya Gatotkaca lebih pantas dan lebih berhak. Selisih pendapat yang hampir menanas ini karena Sang Hyang Antaboga hendak bersikeras, tetapi akhirnya silang pendapat itu dapat diredakan oleh Batara Narada. Wahyu Senopati tetap diperuntukkan bagi Gatotkaca. Kepercayaan Jawa terhadap naga sebenarnya tidak hanya digambarkan pada sosok Antaboga. Sebelum kemunculannya dalam relief peninggalan Majapahit juga muncul penggambaran wujud naga. Relief Naga Raja Anuhut Surya ditemukan pada Candi Suwentar, Blitar
berangkat tahun 1396 Masehi. Objek visualisasi seekor naga sedang memakan matahari. Menurut para arkeolog, objek tersebut menggambarkan masa kelam Majapahit. Surya atau matahari adalah lambang dari Majapahit. Surya yang dimakan oleh naga raja mengisahkan keruntuhan kerajaan Majapahit. Kepercayaan naga kemudian terus berkembang hingga dianggap sebagai sosok dewa. Bagi masyarakat Jawa, Antaboga adalah dewa penyangga bumi. Mitologi yang berkembang mendorong masyarakat Jawa mempercayai adanya Gua Antaboga yang berada di Gunung Arjuna. Mereka percaya bahwa peziarah yang datang ke situs Gua Antaboga, maka mereka akan ditemui oleh ular raksasa yang dipercaya adalah sosok Antaboga. Masyarakat Jawa kemudian telah mengaplikasikan Antaboga pada ornamen maupun ukiran hiasan. Umumnya ia akan muncul pada hiasan gong sebagai simbol naga Jawa. Peninggalan benda-benda kuno juga umumnya dihiasi sosok naga Jawa, seperti keris, pintu candi, hingga ornamen-ornamen bernuansa Jawa. Beberapa keris yang menggambarkan dirinya ialah keris naga runting, keris naga ransang, keris naga sasra, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan masyarakat Bali. Mereka selalu menyertakan patung Antaboga pada bagian depan rumahnya atau vihara tempat mereka sembahyang. Nah, itu tadi pembahasan untuk kali ini. Semoga kalian ngerti, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan atau kesalahan kata. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.